Kita akan bahas satu band yang membawa alternatif dari underground LA ke panggung dunia, memimpin jalan bagi band-band alternatif masa depan. Beranggotakan 4 orang, vokalis Perry Farrell, gitaris Dave Navarro, drummer Stephen Perkins, dan basis Eric Avery. Adalah 4 anggota asli Jane Addiction, sebuah band berbakat namun penuh gejolak yang menjadi terkenal di kancah alternatif LA di akhir 80-an. Jane Addiction dibentuk di Los Angeles pada tahun 1985 setelah band post-punk Perry Farrell, Psycom bubar. Buku Words and Oral Biography and Perry Farrell and Jane Addiction menjelaskan bahwa Farrell menjadi penyanyi utama Psycom di awal tahun 80-an. Berkat sebuah iklan di surat kabar baris lokal, Psycom merilis EP self-titled pada tahun 1985. Tetapi, pada tahun yang sama band ini bubar. Informasi melaporkan bahwa Farrell masih bersemangat untuk membuat musik pasca Psycom. Jadi dia berkumpul dengan Eric Avery untuk memulai sebuah band baru. Melalui pertemanan sosial, mereka bertemu Stephen Perkins yang akhirnya mengajak Dave Navarro mengikuti audisi dengan band tersebut. Dalam sebuah wawancara, Navarro menjelaskan bahwa dia dan Perkins berada di band heavy metal bersama ketika Perkins mendapat tempat di Jane Addiction. Ketika gitaris yang awalnya mereka pekerjakan mulai mengecewakan mereka, Perkins menyarankan untuk membawa Navarro bergabung. Navarro dan yang lainnya bermain bersama, dia mendapatkan pertunjukan dan sejarah rock yang gemilang. Couldn't help but notice I saw you guys play last weekend at the K-Rod Wienerus. You have CE. I do. Yeah, you have that tattooed on your chest. Hide in on this? Yeah, if you would. There you go. Carmen, is that for Carmen or for Carmen Electra. something else that we don't know I don't about? play. Let me tell you something. I don't play. Tak disangka, Jane Addiction bukan sekedar nama band keren yang diciptakan Perry Farrell dan perusahaannya secara tiba-tiba. Melibatkan seorang Ivy League yang memiliki masalah narkoba yang cukup parah, sosok yang bernama Jane Bainter. Menurutnya, kecanduan heroinnya menginspirasi nama band dan dia menjadi utama inspirasi dari band mereka. Bainter tidak hanya menginspirasi nama band tersebut, dia juga menginspirasi salah satu hit terbesar mereka, lagu yang berjudul Jane Says. Coba lo dengerin lagunya, pahami liriknya, kalian akan mendengar Farrell bernyanyi tentang Jane. Yang akhirnya, Bainter sukses menghentikan kebiasaan heroinnya, menghargai kecintaan orang-orang terhadap lagu. Band ini memulai karir mereka di kancah klub Los Angeles pada tahun 80-an. Glam metal sedang populer di Sunset Strip, seperti yang dilaporkan Rolling Stone. Band-band seperti Poison, Motley Crue, Red, dan Guns N' Roses menjadi bintang di Hollywood Barat dengan rambut besar, celana ketat, riff keras, dan tingkah laku yang jahat. Kemewahan dan kemewahan hair metal memang menarik, tapi ada genre rock lain yang menuntut perhatian saat itu di Los Angeles alternatif. Untungnya, Jane Addiction turun tangan dan membantu melayani penonton alternatif underground LA. Menurut The Los Angeles Times, Jane Addiction menjadi band utama di Scream, sebuah klub alternatif underground yang dibuka di LA pada tahun 1985. Kabar tentang suara segar band, perpaduan indah dari beberapa genre rock, termasuk metal dan punk, dengan garis-garis funk dan folk tersebar di sana-sini. Menyebar dengan cepat dan tidak lama kemudian, mereka menjadi bahan pokok di kancah alternatif melalui Hollywood Walk of Fame. Media LA juga ikut mendengarkan suara baru yang bergemuruh di dunia tanah kota. Sebuah artikel tahun 1987 dari The Los Angeles Times melaporkan bahwa LA memiliki adegan alternatif yang ramai untuk pertama kalinya dalam satu dekade, menyoroti Scream dan Jane Addiction sebagai kontributornya. Mengingat suara baru Jane Addiction yang menarik dan popularitasnya yang semakin meningkat di kancah alternatif underground, hanya masalah waktu sebelum perwakilan label rekaman datang mengetuk pintu mereka. Pada akhirnya, band ini menandatangani kontrak dengan Warner Brothers, tetapi secara mengejutkan, mereka tidak merekam album debut mereka di studio, melainkan langsung secara live yang direkam. Mereka merekam album ketika live di Teater Roxy yang penuh sesak di Hollywood Barat pada tahun 1987. Itu menjadi album debut self-titled mereka yang dirilis pada bulan Mei di tahun yang sama melalui Houston Press dari Triple X Records. Jadi, apa sebenarnya menginspirasi band ini untuk merekam album debut live? Berbicara kepada media, Perry Farrell mengatakan itu adalah sebuah penghormatan terhadap suara mereka yang tanpa filter, non-studio, dan non-corporate. Album studio mereka tahun 1988, Nothing Sucking, tidak menjadi hit besar saat dirilis. Jane Addiction mengambil jalur studio untuk album kedua mereka. Album ini sebenarnya menampilkan 2 lagu band yang paling populer.
Genesis, dan Mountain Song. Terlepas dari popularitasnya, album ini hanya terjual 200.000 kopi di tahun pertama peluncurannya. Tentu angka itu tidak terlalu buruk untuk band baru yang baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah label. Tapi bisa saja lebih baik. Media melaporkan dua faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya penjualan. Yang pertama, stasiun radio tidak cepat memutar musik Jane's Addiction. Lagi pula ini masih era hair metal. Kedua, beberapa pengecer besar menolak untuk menjual album tersebut pada awalnya karena gambar sampulnya yang menampilkan patung yang dibuat Perry Farrell dari dua wanita Siam, telanjang dan rambut terangsang. Rekaman itu akhirnya dibuat ramah pengecer berkat selongsong kertas yang menutupi sampulnya. MTV melarang video musik untuk lagu Mountain Song. Farrell tidak akan memotong rekaman pada awalnya, yang menyebabkan video tersebut dilarang di MTV. Berjalannya waktu, pada tahun 1991, Jane's Addiction memiliki 3 album atas nama mereka, yang ketiga dengan nama Ritual de lo Habitual. Tahun 1990-an telah menjadi yang paling sukses mereka. Lollapalooza diciptakan untuk perpisahan karena kecanduan Jane. Sudah waktunya bagi Jane's Addiction untuk berpisah pada tahun 1991. Tetapi, dalam mode rockstar sejati, Perry Farrell tidak ingin band ini keluar tanpa ledakan. Ia merencanakan tur perpisahan multikota di Amerika Serikat dan Kanada. Kecanduan Jane bersatu kembali pada tahun 1997, tanpa basis Erica Ferry. Saat mendengarkan musik Jane's Addiction, tentu jelas terdengar sesuatu yang benar-benar unik dan istimewa. Perpaduan tak terbantahkan dari bakat mentah dan kreativitas murni yang menyenangkan di telinga penggemar rock. Suara spesial itulah yang mempengaruhi band untuk bersatu kembali selama bertahun-tahun.